Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Husan illa mu'alifatul kitab Sahih Nawawi Dimaski Sunnah Sunnah Husan la ba'na umatina jatina Sunnah Syaihina Husan illa mahadina laski malang talamidi ma'asati wa'ali baiti lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga dari zikir orang yang sakit. Babuma yakuluhu almaridu. Babuma utai bab barang yakulu kang ndonga hu ing mas apa almaridu, orang yang sakit. Kalau kita sakit hendaknya ini doa-doa yang diajarkan Nabi kalau kita sakit. Wa yuqalu, lan doa yang diucapkan, wa yuqra'u, lan dibacakan alaihi ngatasé orang sakit. Kalau kita sendiri sakit, ini doa-doa yang diajarkan Nabi. Atau kalau kita nyambangi orang sakit, ini doa yang juga diajarkan kalau kita nyambangi untuk orang sakit. Wa su'alihi, dan sesuatu yang ditanyakan, an halihi, saking keadaan orang sakit. Etika bertanya pada orang sakit. Rawaina fi sahihai Bukhari dan Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ida awa nalikane siap-siap sapa Nabi ila firasi maring tempat tidure jamaah mongko ngumpulaken sapa Nabi kafaihi ing kedua tapak tangane Nabi. Kalau Nabi, kata Sayyidah Aisyah, kalau Nabi itu mau tidur, menjelang tidur, beliau tangannya begini, kemudian wa nafasa, kemudian ditiup. Suma nafasa, kemudian meniup, fihima ing dalam kedua tangannya. Faqara'a, kemudian baca sapa Nabi, fihima ing dalam tangannya Nabi tadi, yang dibaca adalah surat Ikhlas, Falak, dan Binas. Jadi kalau mau tidur Nabi begini, kemudian maca surat Ikhlas, Falak, Binas, kemudian ditiupkan ke tangannya. Kemudian yabda'u sumayam sahu, kemudian ngusap sapa Nabi bima kelan kedua tangannya maing barang istato'a yang mampu sapa Nabi min jasadihi. Kemudian Nabi mengusap seluruh badan yang terjangkau, mulai kepala sampai kaki kalau mau tidur. Kalau Anda kayak ini perlu latihan. Nabi kalau tidur gitu ndungone qul huwallahu ahad, kemudian Falak dan Nas. Yabda'u, mulai dari mana beliau ngusap? Yabda'u bima ala roksihi. Jadi di kepala, kemudian wajihi wajahi. Wa ma'akbala, kemudian melanjutkan ngadep min jasadihi, kepada seluruh badan sampai bawah kaki. Berapa kali Nabi melakukan itu? Yaf'alu, berbuat sapa Nabi dalika salah samaratin 3 kali. Mau tidur maca Falak, Binas, kulhu, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan 3 kali menjelang tidur. Itu ketika beliau mau tidur. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, falama istaka. Tapi nalikane merasa sakit sapa Nabi, kalau Nabi merasa badannya kurang enak badan, kurang sehat, kata Sayyidah Aisyah, kana yakmuruni. Mongko perintah kana ana apa Nabi ku yakmuruni perintah sapa Nabi ne ingsun an af'ala, ento berbuat sapa ingsun zalika yang begitu. Atau kalau kita sakit, Sayyidah Aisyah juga gini, kalau kemudian Sayyidah Aisyah merasa kurang enak badan, maka Kanjeng Nabi juga menyuruh itu. Artinya kalau kita kondisi tidak enak badan, kita juga bisa melakukan itu. Jadi itu pengobatannya ya.
mungkin lagi kate turu awake ngreges kabeh. Kita bisa doa Qul huwallahu ahad, falak binas, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Wa fi riwayatin fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ku yang fusu. Meniupkan ala nafsi ing atase awak dhewe fil maradi dalam sakit. Alladzi tufiya. Bahkan kalau di dalam sakit beliau menjelang wafat. Jadi ketika beliau sakit, beliau juga melakukan itu. Ketika salah satu istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah merasa sakit, Nabi juga memerintahkan itu, wis lae loro awake lagi kurang enak badan, maca kulhu falak binas, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh badan, insyaallah sembuh. Nabi ketika sakit menjelang wafat juga begitu. Yang fusu ala nafsi fil maradi, yang dalam sakit alladzi tufiya, yang kemudian wafat fihi dalam sakit tadi, bil muawidati, kelawan beliau maca falak binas dan kulhu. Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah, fala masakula, nalikane berat, fala masakula nalikane berat sapa Nabi, kuntu ana sapa ingsun iku suku, yang meniup sapa ingsun ale ngatasi Nabi bina kelan falak binas. Wa anfahu malan ngusap sapa ingsun biyadi nafsihi kelan tangane bi barokatiha kelan barokai ini. Kadang ketika pas Nabi sakit itu merasa sudah sakitnya parah, beliau tidak bisa tidak bisa ngusap sendiri, maka yang mengusapkan itu Sayyidah kuntu angfusu alaihi bihina, maka yang membaca doa adalah istrinya. Jadi ketika Nabi mau tidur, maka Sayyidah Aisyah yang ada di samping beliau maca falak binas dan kulhu, kemudian diusapkan ke Nabi. Artinya kita bisa diri kita sendiri atau minta orang lain. Kalau misalnya kita punya anak sakit, bisa koncone loro, Mbak tak suwuk Mbak, boleh. Falak binas, kulhu, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan seluruh tubuh. Itu Sayyidah Aisyah melakukan itu. Ketika Nabi sakula, merasa berat, nggak bisa sendiri, maka kuntu angfusu alaihi bihina. Kata Sayyidah Aisyah, saya yang kemudian mendoakan itu, mengusapkan ke seluruh tubuh Nabi. Wa fi riwayatin kana idza istaka, nalikane merasa mengeluh, merasa berat, sakit, istaka itu merasa sakit, yakra'u mongko maca sapa Nabi ala nafsihi bin ma'u'adhan wa yang khusu. Ketika Nabi merasa kurang enak badan, beliau juga berdoa penyembuhannya dengan itu. Menjelang tidur maca falak binas, kemudian kulhu, kemudian ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Ini salah satu doa kalau kita sakit. Qila li Zuhri, Imam Az-Zuhri itu imam hadis. Beliau hidup sebelum Imam Malik. Jadi sebelum kitab hadis ditulis, sebelum Imam Malik menulis Muwatta, orang pertama yang menulis hadis itu Imam Malik, Muwatta. Muwatta itu ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi sebelum Bukhari, Muslim dan yang lain muncul, Imam Malik sudah menulis Muwatta. Tetapi sebelum Imam Malik menulis Muwatta, Imam Az-Zuhri itu sudah menulis hadis. Tetapi belum di dalam bentuk kitab. Kalau bahasa kita apa ya? Kayak artikel gitulah. Dia baru mengumpulkan beberapa hadis. Tetapi beliaulah orang tokoh pertama yang mengumpulkan hadis. Kayaknya kita kurang familiar dengan ini. Itu Imam Az-Zuhri. Ahadi ruwati hadal hadis, salah satu rawi terkenal di dalam hadis. Kaifa yang fusu, bagaimana cara meniupkan? Hakola karena ono sapa nabiku yang fusu ala yadahi. Nabi, cara meniupkannya ditiupkan ke kedua tangan ala yadahi, summayam sahu, kemudian mengusap bihima kelan kedua tangan wajahu wajah Nabi.
Itu cara musafir dimulai dari kepala, kemudian seluruh badan sampai yang terjangkau. Nah, kita biasanya ada toh yang marindungo. Sebagian santri biasanya marindungo habis sholat kemudian ya silahkan kalau mau begitu. Tapi kalau ini biasanya ini konteksnya adalah ketika mau tidur. Kutu wa fi babi al hadis ala ditaqaddamat yang wis lewat fi babi ma yukra'u alal mu'tadi. Ini sudah ada juga kemarin di dalam doa pagi dan sore ya. Masih ingat di bab sebelumnya bahwa qiraatul Fatihah wa ghairihi. Bisa juga dalam hadis lain selain falak binas kulhu ditambah Fatihah. Berarti 4 surat. Fatihah, falak binas dan kulhu. Kemudian setelah dibaca ditiupkan kedua tangan kemudian diusapkan. Itu salah satu bentuk cara apa istilah kita. Lah orang Jawa namanya nyuwuk. Lah istilah yang baru ru'yah. Ru'yah itu kan nyuwuk toh. Bahasa Arab, lah Jawa nyuwuk. Nah, padha ae, dungane padha ae. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim wa Sunan Abi Dawud wa ghairiha an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana nak ana sapa Kanjeng Nabi iku istaka nalikane merasa sakit sapa al insanu menuso sa'i'ain sesuatu minhu saking syai' au kanat kata Nabi kalau kita merasa sakit atau ono korhun itu luka au juruhun atau luka. Korhun itu bekas luka yang lama yang kemudian ada infeksi. Korhun itu begitu. Kalau juruhun itu luka baru, mungkin kita kena lating, kena apa pisau atau kena apa. Kalau kita sakit atau kena luka, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi bihi hakadha wa doa, kemudian meletakkan sapa Sufyan bin Unayyah Arawi sababatahu yang kedua ini jarine siapa namanya Sufyan bil ardi ana ing bumi summa rafa'aha kemudian diangkat faqala kemudian donga. Bisa juga begini. Kalau melihat hadis ini, kalau orang itu sakit, kemudian tangannya Sufyan itu diletakkan tanah begini, kemudian dungane Bismillah turbatu ardina dengan debu tanah kita, biriki ba'dina kelan sebab air ludai sebagian kita, yusfa disembuhkan bi kelanma sapa sakimuna orang yang sakit bi nirobina kelan izin pangeran kita. Kalau bahasa kita ini kayak Jawa. Bismillah tombo teko loro lunga. Ini kan bahasa Jawa ini begitu. Bahasa Madura ini gak ngerti. Bahasa Arabe Bismillah yusfa bihi sakimuna bi nirobina dengan barokai bumine Allah, dengan barokai idune wong-wong alim, maka semoga yang sakit sembuh. Kemudian orang Jawa menjadi Bismillah tombo teko loro lunga. Yo mari. Kan ternyata ada dasarnya ya. Ngomong tombo teko loro lunga. Ini dari hadis ini. Tapi dengan Bismillah. Bismillah dulu, kemudian kita minta barokah semoga dengan tanah yang diciptakan Allah dengan barokai orang-orang dulu, idune wong-wong biyen sing manjur, yang sakit bisa sembuh. Kalau dulu masih ingat ada di pondok di Jombang, nek loro kan apa kok melungker, kademen. Ada seorang pengurus yang punya bisa nyuwuk gitu. Begitu enek koncone kademen itu langsung golek koran diobong di sandinge. Terus dia bilang sembuh. Ternyata mari sungguhan. Dipanasi sampai koran diobong di sandinge. Kalau kita diapakno dikai kompor sandinge sembuh. Itu
macam-macam. Wa fi riwayatin turbatu ardina wa riqatu ba'dina. Lafadznya begitu. Kultu qala ulama'u makna birikati ba'dina, lafadz birikati ba'dina, lafadz itu adalah ai bibusaqihi, tegese air ludahe sebagian kita, wal muradu busaku bani Adam, yaitu air ludahe anak keturunan Adam. Kala ngendika sapa Ibnu Faris, ariku utai lafariku iku rikul insani, yaitu air ludahnya seseorang wa wirihi. Wa qayu anasu lan kemudian dibuat menjadi muannas, fayuqalu riqatu, asale riku kemudian menjadi riqatu. Wa qala al-Jauhari fi sahihihi ariqatu utai riqatu, lafaz riqatu ke ahasu, lebih spesial minariki. Kalau rik itu idu secara umum, kalau riqatu itu idu air ludah yang secara khusus didoakan untuk sesuatu. Itu bedanya. Wa rawaina fi sahihima an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku yu'awidu, minta perlindungan sapa Nabi ba'du ahli ing sebagian keluargane Nabi. Kalau Nabi itu nyuwuk atau minta doa, yamsahu ngusap biadi kelawan tangan kanane Nabi al-yumna kang kanan. Wa yaqulu Allahumma rabbin nas idhabil ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoman. Jadi ditiupkan ke tangan kemudian diusapkan ke orang yang sakit dengan doa ini, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoman. Itu doanya kalau kita mendoakan orang sakit semoga segera sembuh. Allahumma ya Allah Rabban nasi pengirane manusia, idhab mugi menghilangkan sepatuan al baksa ing sakit, isfi mugi nyembuhkan, wa anta syafi utai Tuhan iku asyafi yang menyembuhkan, la sifa'a tidak ada kesembuhan ila sifa'uka kecuali kesembuhan dari Tuhan, sifaan yaitu kesembuhan layu wadiru yang tidak memunculkan sakoman rasa sakit, benar-benar sembuh, bukan kelihatan sembuh. Itu maksudnya begitu. Wa fi riwayatin kana iku yarqi meruyah yakulu imsakin baksa, kalau doa ru'yah yang dilakukan Nabi, doa suwuk imsahil baksa menghilangkan sapa Tuhan al baksa ing bahaya atau sakit. Robban nasi biyadika kelantangan Tuhan sufa'u kesehatan la sifa'a lahu illa anta, atau redaksinya bisa beda, tapi intinya adalah kita minta pada Allah untuk menyembuhkan yang sakit. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala li Sabit ibn rahimahullah taala suatu ketika ada seorang Sabit sakit, ala urkika ana ta ora ngruyah sapa ingsun biru'yati Rasulillah kelawan ru'yah Kanjeng Nabi. Kalau bahasa kita gelem tah kamu tak ru'yah kaya Kanjeng Nabi, maksudnya kaya oleh Kanjeng Nabi ngruyah. Qala bala ya, qala kemudian ngucap sapa Anas, Allahumma rabban nasi mudhibal ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sikoman la yughadiru sakoman. Doa yang dilakukan Nabi tadi kemudian ditiru oleh Anas bin Malik, salah satu pembantu Nabi ketika Sabit seorang sahabat sakit. Doanya itu. Jadi kalau Anda enek koncone loro bisa dengan diru'yah dengan doa itu. Ru'yah itu disuwuk. Kadang kita tuh kata suwuk gak gelem kayak ru'yah, tapi padha ae. Ru'yah itu bahasa Arabnya, kalau suwuk bahasa Jawa ini. Kalau bahasa dokternya disuntik, kan? Diperiksa, dokter pakai ini. Tapi lah wong Jawa dengan doa disuwuk. Disuwuk itu dengan doa-doa tadi. Doanya yang anak sing bahasa Arab, ada yang bahasa Jawa. Yang bahasa Jawa itu sebetulnya adalah sudah terjemahan dari bahasa Arab, yang doa yang diajarkan Nabi.
kayak tadi yang tombo teko loro lunga. Itu kan bahasa Jawa yang ternyata ono hadise. Kita hanya menerjemahkan dengan model yang lebih lebih simpel. Kultu makna la yughadiru tegese ailayat ruku tidak meninggalkan. La yughadiru artinya kalau sudah sembuh beneran, bukan sembuh yang kelihatan sembuh atau masih enak toh sembuh tapi sebetulnya masih ada sisa-sisa. Nabi mengajarkan sembuh yang benar-benar sembuh, yang tidak lagi ada sakit. Wal baksu yang di atas, idhabil baksa itu adalah al-maradu, sakit. Rawaina fi sahih Muslim radhiyallahu an Utsman ibnu Abi As radhiyallahu annahu saka. Suatu ketika Utsman bin Abi As itu mengadu pada Nabi. Saka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan wajaan ing sakit yajiduhu yang nemuhu ing wajak fi jasadihi. Suatu ketika Utsman bin Abu As itu mengadu ke Nabi bahwa beliau sakit. Faqala kemudian dawuh sapa lahu untuk ini siapa Utsman bin Abu As sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do yadaka alalladzi ya'lamu fi jasadika. Kata Nabi ketika ada sahabatnya sakit, Nabi mengatakan gini, cara ngruyah, letakkan tanganmu, letakkan yadaka ing tanganmu, alalladzi ya'lamu, pada daerah yang sakit. Jadi lagi kita ngruyah, Mbak, sing loro ndi, Mbak? Dengkule dipegang lututnya, kemudian dengan doa ini. Maca bismillah 3 kali, bismillah. Tapi mungkin bismillahirrahmanirrahim ya, bukan kok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian doa a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu doa yang diajarkan Nabi kalau kita sakit. Selain tadi Allahumma aswi sifa'an la sifa'i la sifa'uka tadi. Ada lagi. Tangan kita diletakkan di daerah yang sakit. Kalau mungkin lengannya loro, dipegang begini, kemudian maca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Terus donga a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kayaknya kalau Anda praktekkan bisa jadi dukun. Koncone paling enggak ini cara mengobati, menenangkan menenangkan diri paling awal. A'udzubillahi, a'udzu minta perlindungan sapa kita bi izzatillahi kelawan atas nama kemuliaan Allah wa qudratihi lan kekuasaan Allah min sarima saking keburukane barang ajidu yang nemu sapa ingsun. Bukan hanya sakit yang sudah terjadi tetapi juga wa uhadiru lan dari sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi mungkin ada ditengarai akan sakit apa, sesuatu yang masih diwaspadai itu pun disembuhkan, dihilangkan. Rawaina fi sahih Muslim an Sa'id bin Waqqas radhiyallahu an qala adani apa adani itu? Nyambangi itu apa? Jenguk. Jenguk nih ingsun sapa Nabi. Suatu ketika Sa'id bin Abi Waqqas itu loro. Oleh Nabi dijenguk. Ini kalau kita jenguk wong loro bisa juga ngomong begini, Allahumma isfi sa'dan, Allahumma isfi sa'dan. Jadi misalnya sing loro itu namanya si A, sembuh. Itu bisa. Mari mbak, sehat mbak, sehat. Kalau dulu kita pernah suatu ketika sowan yai sepuh di Muntilan, kemudian ditanya apa hajate yai, pengen kuliah lancar, pengen ilmu kita barokah, nggih makbul. Selesai. Ini pada kanjeng Nabi tadi. Isfa sa'dan, sembuh. Ditungakne lah wong loro. Aja diceritani akeh-akeh. Loro butuh istirahat, ceritani suwe. Maunya istirahat tambah gak iso mari. Allahumma isfi, mugi memberikan kesembuhan sa'dan ing saat. Sampai 3 kali. Mari mbak, sehat. Mari. Itu juga boleh gitu aja. Gak usah ndonga macem-macem.
Kalau ditepuk-tepuk, Mbak sehat-sehat nggih. Mari, itu boleh. Nabi juga begitu. Rawaina fi sunan Nabi Dawud wa Tirmidzi li isnadi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala. Kak itu tadi Nabi ngasih contoh tadi sehat. Nah, sekarang Nabi ada ngendikane begini. Man sapane wong ada yang menjenguk sapa man maridon ing orang yang loro lam yahdur yang belum akan datang apa ajaluhu. Maksudnya gini, kalau kita jenguk orang sakit yang insya Allah sakitnya nggak segera mati, wongnya nggak mati, loro biasa lah, yang tidak terkait dengan ajal, fakola, mongko hendaknya ndonga sapa man indahu sab amaratin. Dungane ini, as'alukallahul azim, rabbal arsil azim, ayashfiyaka, dibaca 7 kali. Insya Allah orang yang sakit tadi insya Allah diberikan kesembuhan. Kalau Anda yang punya keluarga sakit, mungkin ada salah satu keluarga kita sakit, itu kita doanya dengan ini. As'alukallahal azim, rabbal arsil azim, ayashfiyaka. Dibaca 7 kali. Katakan Nabi, kalau kita membaca itu, illa afahu, kecuali bakal memberikan kesembuhan hu engman sapa Allah min dalikal marodi saking sakit tadi. Tentu sebelumnya dengan bismillah dan seterusnya. As'alullahal azim rabbil arsil azim ayasyaka. Qala al-Hakim Abdul Ahmad fi kitabi al-Mustadrak fi sahihain wa hadha hadis sahih. Hadis tadi sahih. Hadis tadi tercatat di dalam Abu Dawud dan Tirmidzi, tetapi menurut al-Hakim hadis tadi sahih menurut aturannya Imam Bukhari. Qultu yasfika. Rawaina fi sunan Abi Dawud an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nalikane datang sapa rajul seseorang yaudu yang jenguk sapa man maridon ing orang yang sakit fakul mongko ndonga sapa man Allahumma isfi abdaka. Allahumma ya Allah isfi mugi memberikan kesembuhan abdaka ing hambamu yang sembuh tadi yang kau bisa melawan sapa abdaka laka untukmu aduan ing musuh au yamsi utawa bisa jalan laka untukmu ila sholatin maring salat. Atau kalau bahasa kita kayaknya nih hadis ini diterjemahkan banyak di tradisi kita mungkin dengan kalimat yang mirip begini. Ya Allah, mugi-mugi niki sembuh. Kalau dia sembuh, biar segera kuliah, biar segera bisa. Jadi dengan orang Jawa biasanya apa namanya? Janji itu apa namanya? Lah aku sembuh nanti begini. Apa itu jenenge? Nadar. Bisa juga begitu. Ya Allah, mugi-mugi saya sembuh. Lah sembuh kalau mau rajin kuliah loh, nggak bolosan. Itu boleh kalau untuk kita yang sembuh, yang sakit, atau kalau kita mendoakan bisa juga mirip dengan itu. Ya Allah, mugi-mugi semoga teman saya yang sakit ini segera sembuh sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Itu boleh. Banyak redaksi doa, tapi paling mudah tadi kayaknya Mbak sehat ya, sehat hari ya. Itu boleh. Itu paling doa paling minim. Biasanya kita ada yang gitu. Terus mari sembuh, mari. Itu doa paling mudah, paling praktis, dan itu dilakukan oleh Nabi ketika saat sakit. Beliau hanya isfi sa'dan dibaca 3 kali, atau kita mengulang bacaan 3 kali. Baik, saya kira begitu ya. Kita wis abot bareng. Yes. Semoga ini tradisi kita kalau menjenguk orang sakit atau ketika kita sakit. Macam-macam doa sakit. Semoga kita senantiasa dijaga dari semua penyakit, semua segala sesuatu yang tidak baik. Kita semua, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, khususnya kedua orang tua kita yang masih hidup. Al-Fatihah.
ربنا انفعنا بما علمتنا الذي فعلنا ربي فقهنا وفقه أهلنا قراباتي لنا بديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا فعلنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.